bidang, ada pendidikan, ada kesehatan. Tentunya ada pimpinan yang luar biasa di atasnya. Bagaimana sih caranya memanage anggota-anggota di bawah? Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya ini sukses, tidak. Tetapi saya meyakini bahwa saya sudah berbuat yang terbaik untuk lembaga ini dan akan selalu berbuat yang terbaik. Mengorangkan SDM itu juga bagian daripada kiat untuk saya itu bisa sukses bersama-sama dengan tim. Jadi teknologi itu bagian yang perlu dikuasai, gitu ya. Bahkan ada game mengatakan kalau kita nggak menguasai teknologi maka kita akan dikuasai oleh teknologi. Profesi amil itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Bahkan Allah sendiri pun sudah mulia sekali, sudah mengatakan di dalam Al-Quran. Profesinya langsung jelas. Dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa ada 8 golongan masyarakat yang menderita, 8 asnaf. Kemudian orang yang berhutang. Ini orang yang berhutang ini juga perlu didefinisikan yang jelas ya. Jangan sampai nanti ada pemirsa yang merasa, wih utang saya 1 miliar. Nah itu bisa nggak dapat bantuan dari LAS? Ya, kayaknya harus banyak konsultasi nih kita nih, banyak diskusi ya. Justru karena orang mau berzakat, bersedekah, infak, karena mungkin mereka percaya, mereka melihat mereka dari LAS As-Salam ini mempunyai integritas, artinya mereka orang yang jujur, amanah. Bersama RR Podcast. Bicara di sini, dengar di sana. Bicara di sini, dengar di sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali dengan kami di RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Di mana di RR Podcast ini kami berusaha selalu menghadirkan obrolan-obrolan atau diskusi yang menarik, tentunya dengan orang-orang atau narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Dan sangat beruntung sekali kami pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa diskusi, berbincang empat mata dengan salah satu lembaga yang ada di Provinsi Papua, yaitu LAS As-Salam Jayapura, Lembaga Amil Zakat As-Salam Jayapura. Tentunya untuk membahas hal ini, tentunya kita membahas dengan orang memang yang ahli di bidangnya atau orang yang berkecimpung di bidangnya. Di sini sudah hadir bersama kami Direktur LAS As-Salam Jayapura, Bapak Ustadz Muhammad Huri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga pemirsa yang ada di rumah mau di mana saja juga sehat ya. Amin, amin. Ya, izin Ustadz Huri. Di sini kan Ustadz sebagai di LAS As-Salam ini sebagai direktur, apakah selain menjadi direktur juga ada kesibukan yang lain? Mungkin bisa dijelaskan supaya kita lebih mengenal Ustadz. Silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sama RR dan subscriber dan follower apa segala macamnya ya. Pemirsa setianya dari RR Podcast ini luar biasa. Terkait dengan pekerjaan saya, selain di LAS As-Salam Jayapura atau Lembaga Amil Zakat As-Salam Jayapura ini, kami juga ada kegiatan lain. Salah satunya adalah di lembaga pendamping proses produk halal. Nah, saya rasa dua lembaga ini tidak asing bagi masyarakat ya, karena Lembaga Amil Zakat ini berkaitan dengan pelayanan keumatan, sementara LP3H As-Salam Jayapura juga terkait dengan keumatan. Saya rasa kedekatan sasaran ini menjadi sangat menarik untuk dikolaborasi atau dielaborasi, sebagaimana RR Podcast dengan LAS As-Salam Jayapura di hari ini. Luar biasa. Kolaborasi. Ya, izin Ustaz. Ini kan tentunya sesuai dengan namanya, Lembaga Amil Zakat. Zakat ini kalau seperti kita dulu kan pas kita kecil hafalkan itu kan rukun Islam itu kan ada 5. Salah satunya itu zakat di situ. Dan zakat ini memang merupakan salah satu rukun Islam yang kita anut gitu. Seperti yang kita ketahui kan kalau dari pemerintah itu ada istilahnya organisasinya bernama Basnas, atau yang swasta atau di bawah yayasan ada namanya seperti salah satunya LAS As-Salam Jayapura ini. Nah, berarti mungkin bisa dijelaskan terkait legalitasnya Ustaz. Mungkin LAS As-Salam ini dia legalitasnya seperti apa? Di bawah yayasan apa atau seperti apa? Dan mungkin bisa dijelaskan juga sekalian
Apa sih yang menjadi motivasinya membentuk yang namanya LAS Asalam Jayapura ini? Tentunya pasti ada tujuannya, gitu kan? Ya, mungkin silakan Ustaz. Baik, terima kasih. LAS Asalam Jayapura ini adalah lembaga amil zakat setingkat provinsi. Dan kebetulan kami lembaga amil zakat Asalam Jayapura, mungkin bagi pemirsa yang belum mengetahui secara mendalam terkait dengan lembaga kami, bahwa kami adalah lembaga amil zakat setingkat provinsi yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SK yang terbit di bulan Januari tahun 2024. Jadi untuk izin kami ini sudah mengalami perpanjangan izin 1 kali, sehingga ini masuk di tahun yang berikutnya, di periode kepengurusan yang berikutnya, yaitu periode yang kedua, yang mana satu periode itu adalah 5 tahun ya. Jadi SK izin operasional itu berlaku selama 5 tahun, baru kemudian akan dilakukan perpanjangan izin, dan kemudian lembaga bersangkutan akan memiliki legalitas untuk pengelolaan zakat, di mana wewenangnya itu sebagai amil zakat setingkat provinsi kah atau setingkat kabupaten kota kah, maka disitulah wewenang yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Nah, kaitannya dengan lembaga amil zakat Asalam Jayapura, tentu ini sesuatu hal yang menarik ya bagi kami, karena satu-satunya lembaga amil zakat setingkat provinsi yang tumbuh, lahir, berkembang di Papua, gitu. Nah, menarik dalam artian bahwa menarik bagi kami untuk bisa memberikan khidmat, memberikan pelayanan. Karena di dalam visi misi kami, salah satu visinya itu misinya menjadi lembaga amil zakat yang unggul dalam melayani masyarakat di Papua. Tentu harapan daripada kita semuanya tidak hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada masyarakat di mana masyarakat itu berada di Papua, ya, baik laki perempuan, baik yang di kota maupun di desa, ya, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kami juga lembaga amil zakat memiliki 3 misi, yang mana misi ini membentuk sebuah target kinerja ke depan selama kurun waktu tertentu, dan diharapkan target-target ini bisa menghadirkan gerakan literasi zakat yang cukup masif di masyarakat, sehingga zakat ini bisa benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kaitannya dengan kesadaran masyarakat dengan peningkatan gerakan literasi zakat. Kemudian yang kedua misinya adalah menghasil dan mendayagunakan zakat infak sedekah itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Kita tahu di Papua ini sangat besar ya angka kemiskinannya, sehingga kami berupaya untuk dengan lembaga yang kami saat ini ada di dalamnya, yaitu lembaga amil zakat Asalam Jayapura, setidaknya mengambil peran. Jadi peran-peran keumatan, peran-peran kemasyarakatan itu bisa kami lakukan. Nah, kemudian kaitannya dengan hal ini juga kita ingin program-program yang kita lakukan itu bisa mendukung program pemerintah, program prioritas. Sebut saja misalkan SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan. Itu sangat menarik untuk kemudian LAS Asalam Jayapura bisa memiliki peran di sana dari beberapa indikator. Ya, setidaknya kalau di kami itu ada 5 program pilar yang ini bersentuhan langsung dengan SDGs atau Sustainable Development Goals itu. Sebut saja ekonomi misalkan, kemudian pendidikan, kesehatan, ya, sosial, dan dakwah. Nah, itu sangat bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Nah, selain daripada itu, kami juga di dalam misi kami ingin menjadikan lembaga ini dengan tata kelola yang baik. Nah, ini yang dipesankan oleh pihak pemerintah dalam kaitannya dengan memberikan izin kepada kami, bahwa kami harus taat tiga aman, ya, aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan juga aman secara NKRI. Nah, ini yang menjadi pedoman kami, sehingga alhamdulillah LAS Asalam Jayapura ini bisa memberikan khidmat, pelayanan kepada masyarakat di Papua ini, yang mudah-mudahan mohon doanya juga ya Mas ya, LAS Asalam Jayapura ke depan memberikan pelayanan yang terbaik di kemudian harinya. Gitu, ya. Baik. Ya. Berarti memang bisa dikatakan ya, namanya Yayasan LAS Asalam ini memang di bidang sosial ya. Bagaimana kita di sini ini bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Betul. Nah, untuk yang sementara ini sudah jalan program yang paling unggulan yang bisa kita bilang di sini tuh
Dilas As-Salam Jayapura itu apa, Ustaz? Mungkin bisa disampaikan program ini unggulannya. Ya, jadi pilar program tadi sudah saya sebutkan ya, ada 5, ada program ekonomi, ada pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah. Nah, program unggulan kami itu ada di 3 bidang. Yang pertama adalah bidang ekonomi, ya, ekonomi ada gerobak bangkit misalkan, kemudian ada bantuan modal usaha misalkan, ada pemberdayaan kelompok tani, kelompok UMKM dan seterusnya. Luar biasa. Nah, kemudian untuk yang di bidang kesehatan, misalkan ada pelayanan mobil ambulan gratis. Jadi tidak ada biaya yang dipungut sepeser pun dari pihak LAS kepada penerima layanan. Dalam hal ini mungkin pasien atau mungkin keluarga yang memiliki kepentingan terhadap pelayanan itu. Kemudian ada juga pelayanan mobil jenazah gratis, itu pun juga sama. Bahkan untuk mobil jenazah gratis ini jam terbangnya itu cukup tinggi, bahkan bisa sampai ke Sarmi, ya, luar biasa. Begitu ya. Yang kita tahu harga jika dirupiahkan gitu, tentu kita tidak sedang berhitung untuk itu ya, tetapi kita ingin mengilustrasikan kepada masyarakat bahwa benar-benar kami hadir di Papua ini sebagai lembaga amil zakat setingkat provinsi ingin melayani masyarakat gitu. Nah, itu lumayan besar biaya yang harus ditanggung oleh pihak keluarga gitu ya, untuk bisa kemudian memulangkan jenazah misalkan dari kota Jayapura ke Sarmi gitu. Luar biasa besar. Nah, oleh karena itu salah satu pelayanannya adalah MJG, mobil jenazah gratis. Di kesehatan juga ada namanya PKM ya. Kalau PKM itu identik dengan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Kalau di kami namanya bukan puskesmas ya sahabat ya, dimanapun berada. Tapi pelayanan kesehatan massal, yang artinya bahwa pelayanan kesehatan diberikan kepada banyak orang begitu. Nah, di tempat yang terbuka dan bisa untuk semua masyarakat, kalangan umum dan seterusnya. Selain daripada itu ada namanya BDK, bantuan dana kesehatan. Nah, biasanya untuk bantuan dana kesehatan ini kami fokuskan kepada mereka-mereka sahabat kita, saudara kita dari keluarga-keluarga yang memang kurang mampu. Kenapa demikian? Karena bisa kita bayangkan ketika seseorang itu sakit, tentu dia akan membutuhkan banyak pembiayaan. Ya, terlebih misalkan dia tidak ada jaminan kesehatan yang bisa meringankan dia di dalam pengobatannya. Jadi kami hadir dengan inovasi yang namanya BDK. Nah, untuk kemudian di bidang pendidikan ada namanya BBS, bantuan biaya sekolah. Nah, bantuan biaya sekolah ini sifatnya bukan seperti beasiswa ya sahabat ya, tapi seperti bantuan studi. Ya, bantuan pendidikan yang sifatnya itu tidak menanggung secara keseluruhan. Ya, jadi misalkan untuk SPP-nya saja yang kita tanggung, atau mungkin bahkan sebagian daripada biaya SPP yang kita tanggung dan seterusnya. Yang pada intinya kita ingin anak-anak Papua, anak-anak yang tinggal di Papua ini mendapatkan pendidikan dengan pembiayaan yang tadi tidak bermasalah gitu ya. Karena hari ini kita banyak dapati peserta didik kita yang dulunya sudah bersekolah ternyata harus putus sekolah karena alasan pembiayaan dan seterusnya. Jadi BPS ini menjadi stimulus kepada keluarga tetap mempertahankan pendidikan anaknya dengan cara tadi kita semacam subsidi pembiayaannya. Terus kemudian ada juga BPK namanya, bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang dari keluarga kurang mampu. Ya, tentu ada syarat dan ketentuan ya, karena memang dana ini adalah dana zakat, maka harus ada kriteria syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Selain daripada itu juga ada kafalah dai tapol batas. Kenapa kami memilih istilah kafalah dai tapol batas? Karena kita tahu Papua ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini ya, dengan negara tetangga kita. Ya. Nah, kita berharap ada penguatan dari sisi dai ini, sehingga kemudian bisa bertahan, bisa berkhidmat, bisa memberikan pelayanan dan seterusnya kepada masyarakat yang ada di ujung timur Indonesia ini yang kita tahu. Nah, itu 3 program reguler kita, program unggulan kita. Selain memang ada program kurban ya, namanya Sateku dan Kurbanku ya. Sateku itu salur tepar kurban yang biasanya di setiap momentum hari raya kurban itu kita melakukan pelaksanaan kurban dengan dagingnya dikemas dengan besek ya, dengan besek. Jadi kita sudah
menerapkan ya zero plastik ya, Zero bisa plastik. dibilang begitu. Kita mendukung program pemerintah untuk ramah lingkungan ya. Selain daripada itu, memang hari ini kita lihat masyarakat kita itu suka yang unik-unik begitu. Iya, iya. Jadi dengan kemasan besek ya, yang tadinya mungkin tidak terpikir untuk berkurban di Las Asalam Jayapura, termasuk mungkin sahabat yang Iya. menjadi pemirsa ya, mungkin bisa sudah hari ini sudah mulai direncanakan gitu ya. Nanti saya akan berkurban Kurban melalui di Las Las Asalam Asalam. Jayapura gitu. Karena nanti dilakukan pelaksanaan kurban, lalu kemudian dagingnya dimasukkan dalam besek dan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi yang unik tadi itu. Ya. Kemudian ada kurbanku namanya. Kurbanku itu adalah kurban yang diolah menjadi olahan makanan, lalu kemudian dikalengkan. Nah, ini juga menjadi dalam kondisi hari ini sangat kita butuhkan. Karena apa? Tidak semua masyarakat kita itu bisa menikmati daging ya. Dan dalam kurun waktu tertentu, jika sahabat masih ingat ya, di kurban yang kemarin hari tasyrik itu kan hanya hari H terus tambah hari tasyrik 3 hari. Apakah mungkin daging itu hanya kita habiskan di dalam kurun waktu itu? Maka ada beberapa alternatif yang kita tawarkan untuk kemudian daging itu bisa memiliki long life, jangka waktu yang lebih lama ya. Seperti itu. Sehingga kemudian pada kondisi tertentu masyarakat yang tertimpa musibah, entah itu mungkin bencana alam, banjir dan seterusnya ya, itu juga bisa kita berikan ya. Jadi semacam ransum atau bahan makanan yang siap saji, tinggal dipanaskan sedikit sudah bisa langsung dimakan. Ini bagian dari inovasi kami di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selebihnya adalah program sosial dan dakwah yang menurut saya itu adalah sifatnya insidental ya. Nah, mungkin begitu, Mas. Maksudnya sangat luar biasa. Menurut saya programnya banyak sekali. Tentunya kan kalau kita pikir ini kan setiap program yang dilaksanakan, baik itu beasiswa, kesehatan, pelayanan itu kan sesuai dengan namanya kan, Las Asalam ini adalah menyalurkan zakat, gitu. Artinya berarti ada orang yang berzakat atau ada istilahnya muzakinya, kan? Istilahnya kan Las ini sebagai perantara supaya zakat orang-orang yang berzakat dapat tersalur dengan baik kepada masyarakat. Nah, tentunya kita ingin tahu semua di sini, yang menjadi muzaki di Las Asalam ini tuh dari golongan mana saja? Silakan Ustaz. Baik. Muzakinya. Ya, sahabat sekalian dimanapun berada, terima kasih pertanyaannya, ini sangat luar biasa karena lembaga amil zakat tentu tidak terlepas dari syarat dan ketentuan yang memang sudah diatur di dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan dalam peraturan-peraturan pemerintah. Ya. Jadi lembaga amil zakat Asalam Jayapura di dalam hal pelayanannya itu memang memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Ya. Khususnya di dalam hal penghimpunan ya, atau muzaki atau munfik atau mudohi atau istilahnya apapun yang orang itu berdonasi ke Las Asalam, tidak hanya dibatasi dengan istilah zakat atau menjadi muzaki. Jadi boleh juga sahabat yang mungkin hari ini sudah menyiapkan nih, saya pengen hari ini tuh Rp1.000 untuk kemudian saya berinfak misalkan, maka tidak apa-apa, melalui Las Asalam Jayapura juga bisa. Gitu. Jadi donaturnya dari golongan mana saja, dari mana saja. Ya, jadi tidak terbatas kepada mereka yang mampu. Ya, kalau mampu berarti otomatis berzakat. Ya, dan juga mungkin bisa jadi juga berinfak, bersedekah gitu ya. Tapi bagi sahabat yang mungkin di luar sana belum berhak atau belum berkewajiban untuk menunaikan zakat, maka tidak apa-apa hari ini, esok hari, lusa dan seterusnya itu bisa berinfak dan bersedekah. Karena untuk zakat sudah ditentukan haul nisabnya dan kadar zakatnya juga sudah ditentukan, periodisasinya sudah ditentukan dan seterusnya. Tetapi untuk orang yang berinfak atau yang dalam hal ini adalah orang yang dermawan gitu ya, donatur atau apapun itu sebutannya, kalau dalam istilah kami itu munfik ya, orang yang berinfak, maka dia tidak ada batasan. Mengenai jumlah infak atau sedekahnya pun juga tidak dibatasi. Bahkan yang miskin pun juga bisa berinfak dan juga bersedekah gitu. Tergantung dia mau bersedekahnya dalam bentuk apa, berinfaknya dalam bentuk bagaimana begitu. Besar atau kecilnya itu relatif. Karena Allah Maha tahu, tentu dari apa yang diberikan ini mudah-mudahan bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat yang berdonasi ya, baik itu berzakat, berinfak maupun sedekah.
Adapun untuk golongan penerima zakat, tentu ini sudah ditentukan di dalam Al-Quran, juga sudah disampaikan bahwa ada 8 golongan masyarakat yang menderita, 8 asnaf seperti itu. Ya, di antaranya adalah misalkan fakir, miskin, ya, terus kemudian amil, mu'allaf, ya, hamba sahaya atau budak, ya, kemudian orang yang berhutang. Ini orang yang berhutang ini juga perlu didefinisikan yang jelas, ya. Jangan sampai nanti ada pemirsa yang merasa, wih, utang saya 1 miliar. Nah, itu bisa nggak dapat bantuan dari LAS? Ya, kayaknya harus banyak konsultasi nih kita nih, banyak diskusi, ya. Istilahnya banyak kopdar atau kumpul bareng sehingga kemudian bisa tercerahkan gitu. Saya rasa kalau dengan utang 1 miliar kayaknya LAS Assalam Jayapura juga nggak akan mungkin bisa membantu gitu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dengan berbagai macam perjuangannya tentu. Kemudian juga ibnu sabil. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk infak sedekah, saya rasa bebas, siapa saja bisa mendapatkan penyaluran atau kemanfaatan dari infak sedekah. Bahkan orang kaya pun juga boleh gitu. Siapa tahu dengan infak sedekah ini yang diberikan kepada mereka menyentuh hati sehingga kemudian membuka nurani untuk kemudian menunaikan zakat bagi yang mungkin belum berzakat, kemudian berinfak jika memang belum berinfak atau bersedekah. Jadi infak sedekah ini cukup mudah untuk kemudian kita bisa kelola, tetapi juga ini menjadi catatan bagi kami lembaga amil zakat, bukan berarti mudah itu memudah-mudahkan, bukan, tetapi tentu prinsipnya adalah 3 aman tadi. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Mudah-mudahan semuanya berkah, insyaallah. Oke. Ini memang kalau tidak dikelola dengan baik, tentunya orang juga mungkin tidak mau untuk berzakat atau bersedekah di sini. Justru karena orang mau berzakat, bersedekah, infak, karena mungkin mereka percaya, mereka melihat mereka dari LAS Assalam ini mempunyai integritas, artinya mereka orang yang jujur, amanah gitu. Dan di satu sisi juga tadi program-program yang disampaikan itu kan ada berbagai macam bidang, ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, tentunya ketika program ini dapat berjalan dengan baik, tentunya ada pimpinan yang luar biasa di atasnya. Nah, Bapak sebagai seorang direktur, bagaimana sih caranya memanage anggota-anggota di bawah, anggota kader-kader, bagaimana caranya supaya program dapat terlaksana dengan baik? Kalau kami lihat program yang di Assalam ini sangat luar biasa. Bagaimana update dengan perkembangan zaman, media sosial semua digarap semua. Ini tentunya kalau pemimpin yang tidak update atau kurang inovatif, kayaknya kurang susah juga. Nah, tipsnya bagaimana Bapak sebagai seorang direktur mengelola organisasi yang dipimpinnya sehingga dapat organisasi ini jalan dengan baik sampai dengan saat ini? Ya, mungkin itu. Baik, dalam menjalankan kepemimpinannya. Iya. Secara teori kepemimpinan itu banyak sekali, ya. Untuk bisa kemudian pemimpin itu mendapatkan kesuksesan, ya, atau mencapai target yang diharapkan. Seperti itu, ya, sahabat, ya. Nanti bisa sahabat lihat di berbagai macam literatur, ya, bagaimana pemimpin itu bisa sukses. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya ini sukses, tidak. Tetapi saya meyakini bahwa saya sudah berbuat yang terbaik untuk lembaga ini dan akan selalu berbuat yang terbaik. Nah, untuk itu, ya, setidaknya pedoman saya adalah memanfaatkan tool of management, ya, yang mana tool of management itu diantaranya adalah man-nya, saya harus manage dengan baik, gitu, ya. Saya harus merangkul, saya harus memberdayakan, saya juga harus istilahnya mengorangkan SDM itu juga bagian daripada kiat untuk saya itu bisa sukses bersama-sama dengan tim. Kemudian juga kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya mesinnya kita. Kita kan tidak hanya bekerja manusia saja kan. Kita ada sumber daya yang lain juga. Ada media segala macam. Ada media dan segala macamnya. Kita juga ingin alat-alat itu kita berdayakan dengan supaya kita manfaatkan. Kita ketahui era saat ini kita tidak terbatasi. Bahkan sudah bisa dibilang lepas gitu, lepasnya gitu, ya. Teman-teman bisa berselancar di dunia itu dengan begitu sangat mudahnya, dengan smartphone di tangan, mungkin dengan tablet dan seterusnya. Kita ingin juga teman-teman amil itu melek terhadap itu, ya. Jadi teknologi itu bagian yang perlu dikuasai, gitu, ya. Bahkan ada game mengatakan kalau kita nggak menguasai teknologi maka kita akan dikuasai oleh teknologi. Itu kan sesuatu yang sangat ironi sebenarnya. Kita
sebagai manusia yang berakal, yang membuat sesuatu itu ada dalam, bukan menciptakan ya, kalau menciptakan Allah itu ya, tapi misalkan membuat sesuatu kreasi, lalu kemudian kreasi itu mengekang kita, menguasai kita, itu kan sesuatu yang ironi. Oleh karenanya, agar kemudian di era globalisasi teknologi sekarang ini, era industri yang begitu berkembang pesat, ya saya harapkan teman-teman SDM yang tadi sudah di-manage dengan baik itu bisa kemudian memanfaatkan alat-alat yang ada, perangkat-perangkat yang ada itu dengan begitu baik. Jadi saya menyarankan juga kepada teman-teman, jangan gaptek, jangan kemudian tertinggal dalam hal informasi, baik itu status apa segala macam, nggak apa-apa, silakan kalian berselancar di dunia maya, tetapi tetap di dalam rule atau kaedah-kaedah norma yang berlaku. Selain daripada itu, saya berkeyakinan bahwa ketika saya dengan cara saya yang terbaik, tentu caranya setiap pemimpin beda ya, punya cara yang berbeda. Dengan cara yang menurut saya yakin ini terbaik, dan mudah-mudahan ini juga terbaik untuk teman-teman saya yang di Amil Zakat ya. Itu bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat untuk kemudian menunaikan tugas keamilan. Kita tahu amil itu bukan sesuatu yang kalau sekarang, bahasa sekarang itu masih belum bisa dibanggakan gitu ya. Dalam artian bahwa tidak sama menjadi seorang amil itu dengan profesi sebagai seorang PNS, TNI Polri gitu ya, karyawan, BUMN, BUMD dan seterusnya, atau mungkin profesi-profesi yang lain, dokter dan seterusnya. Kadang ini juga masih diperbandingkan. Padahal profesi amil itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Bahkan Allah sendiri pun sudah mulia sekali, sudah mengatakan di dalam Al-Quran, profesinya langsung jelas bahwa itu adalah amil itu adalah sangat luar biasa. Selain daripada itu, saya juga memanfaatkan dan juga mungkin ini bagian dari tips untuk teman-teman yang di luar yang mungkin saat ini juga sedang bergiat bersama dengan lembaganya, yaitu lembaga amil zakat, atau bahkan sedang merintis untuk itu. Ya, ayo manfaatkan 5 tool of management ya. Man, methods, money dan seterusnya itu bisa dikelola dengan baik. Saya rasa kalau yang paling utama di antara tool of management itu adalah manusianya. Nah, kalau manusianya itu memiliki growth mindset atau mindset yang berkembang, yang di mana saja dia ditempatkan itu bisa hidup, bisa survive gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu tip yang menurut saya paling tepat untuk saat ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa mengelola manusia itu tidak sebanding dengan yang lainnya. Karena mengelola manusia itu bandingannya itu tinggi sekali dibanding dengan yang lain. Karena yang lain itu dimanfaatkan oleh manusianya, oleh SDM-nya itu. Oleh karenanya itu manfaatkan, berdayakan ya SDM itu dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru terkait bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita punya jiwa leadership. Luar biasa menurut saya. Di sini banyak sekali program-programnya. Tentu program ini semua berjalan tentu tidak gampang. Artinya butuh perjuangan. Ada orang-orang luar biasa di balik itu. Tentunya banyak sekali yang masih kita pelajari. Ya, mungkin Ustaz izin karena waktu kita sudah terbatas, izin mungkin ada closing statement buat kita di sini semua, para teman-teman pemirsa podcast, untuk atau juga memberikan satu penyampaian bagi orang-orang yang mungkin sebagai amil juga di luar sana, pesan-pesannya atau closing statement-nya baik bagi masyarakat juga yang mungkin yang belum mengenal Assalam Jayapura. Silakan Ustaz, closing statement. Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa untuk menggugah saya, mengingatkan saya sebagai seorang amil dan juga sebagai leader di Lembaga Amil Zakat Las Assalam Jayapura. Saya berpesan kepada semuanya ya, khususnya kepada amil Las Assalam Jayapura dan juga teman-teman amil yang dimanapun berada yang mungkin menyaksikan RR Podcast di kesempatan hari ini, tetaplah berjuang sebagaimana fungsi daripada amil itu sendiri. Karena saya yakin pasti ada sesuatu pembeda, yang mana pembeda itu mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kalian, bagi teman-teman sebagai seorang amil. Karena hari ini amil itu tidak tercatat hanya sebagai amil di atas kertas, tetapi juga amil secara profesi. Ya, jadi ada uji kompetensi bagi amil ya, melalui skema uji kompetensi berbasis
uji sertifikasi berbasis kompetensi. Nah, jadi SKKNI ya, standar SKKNI. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada para sahabat semuanya sebagai seorang amil tetap berjuang dengan lembaganya masing-masing, atau yang saat ini sudah tersentuh hatinya untuk menjadi seorang amil, mudah-mudahan ini meneguhkan niatnya untuk menjadi seorang amil yang profesional. Karena hari ini SKKN itu menjadi syarat bahwa amil harus menjadi profesi yang diakui di negeri ini. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan teman-teman sahabat yang ada di luar sana yang mungkin tidak sebagai seorang amil, masyarakat umum atau pelajar, mahasiswa dan seterusnya, para pekerja, ayo kita manfaatkan, maksimalkan potensi kita untuk kemudian memiliki kebermanfaatan untuk umat ini. Salah satunya dengan cara bisa berdonasi, berzakat, berinfak, bersedekah melalui Las As-Salam Jayapura, atau teman-teman bisa terlibat menjadi relawan dan seterusnya di kelembagaan yang sudah ada. Ini luar biasa ya. Terima kasih RR Podcast sudah membuka peluang untuk kolaborasi untuk menyiarkan gerakan literasi zakat di Provinsi Papua ini. Saya rasa dengan semakin banyaknya orang tahu, paham, maka gerakan ini akan semakin membesar, insya Allah, dan manfaatnya pun juga akan lebih besar. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman ada podcast sekalian, begitu banyak ya pengetahuan baru atau pengalaman baru yang kita dapatkan dari diskusi dengan Direktur Las As-Salam Jayapura. Tentunya kami berharap Ustadz, semoga ini bukan pertemuan pertama dan kesempatan pertama. Semoga kita juga bisa berkolaborasi di kesempatan yang lain, berkolaborasi dalam berbagai macam bentuk lah, yang bagaimana kita kalau ada kesempatan kita kolaborasi, kita akan usahakan. Karena ini menurut kami sangat luar biasa dan banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan di sini. Jadi kami juga ucapkan banyak terima kasih Ustadz sudah memberikan kami waktu untuk bisa bertanya-tanya dan berdiskusi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, demikianlah podcast kami pada hari ini dengan Bapak Ustadz Muhammad Huri, Direktur Las As-Salam Jayapura. Semoga apa yang kami diskusikan dan obrolkan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentunya semoga juga bagi baik Bapak Direktur dan seluruh anggota dan stafnya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap langkahnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin dari kami demikian pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.